wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita semua dapat hadir dalam rangka acara sosialisasi Desa Bersih Narkoba Desa Ledojo. Semoga kehadiran panjenengan pada pagi hari ini bisa membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga telah kita tergolong umat yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang insyaallah akan terlaksana pada pagi menjelang siang ini. Acara pertama adalah pembukaan, dilanjut acara kedua adalah menyanyikan Indonesia Raya, acara ketiga adalah pembacaan doa, dilanjut acara yang keempat adalah sambutan-sambutan. Inti acara yaitu penyampaian materi terkait Desa Bersih Narkoba. Yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, acara pertama adalah pembukaan. Mari kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Selanjutnya acara kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bu Anifah Zahra persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
anfusil haqqi an yaqutra bilan nabiina min al-insi wal jinni ya alladziina kafaru wa yaqulun wa syahidin lamma sami'u dzikra wa sahih azadana wa qudi hawaijana wa qudi hawaijana wa habib lin nasi ajmain wa tabarakil wa kullu kita hayya wa yaqul kafirin wa qul Allahumma taqabbal maqasidana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum. Terima kasih kami sampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, dilanjut acara yang keempat adalah sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Dendrojo kepada beliau Bapak Abdul Muthalib. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Boras atau Wakil, yang saya hormati Ibu Sekcan dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Kepala Perwakilan, yang saya hormati Bapak dan Ramil atau mewakili, yang saya hormati Bapak Kapolsek atau mewakili, dan juga saya hormati Bapak Ibu RT RW atau lembaga yang ada di sini dan semuanya tamu dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita aturkan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari pemerintahan Desa Dendrojo selaku kepala desa dan jajaran kami mengucapkan sebesar-besarnya Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini dalam kegiatan sosialisasi desa bersih narkoba atau bersinar. Untuk itu harapan kami adanya kegiatan hari ini mudah-mudahan bisa untuk pembelajaran khususnya di Dendrojo nantinya apa yang disampaikan dari Bapak Ibu nanti semoga bisa bermanfaat dan berkah, karena Pak di desa Gantri ini karena banyak kasus-kasus yang tak juga. Contohnya kayak kemarin narkoba dan juga yang asal mulanya tidak tahu tiba-tiba ada anak-anak itu. Jadi kami mohon maaf Bapak Ibu, mungkin hari ini apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres atau Bapak Mades bisa dipahami dan bisa menjaga anak-anak yang ketika di rumah anak-anak itu baik, alim, tapi ternyata pernah tersandung kasus. Nah, mudah-mudahan itu saja yang saya sampaikan.
Hari ini kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Pak Camat. Dalam hal ini akan disampaikan Ibu Sekja kepada Ibu Ishamul Maslahah Ibu Sekja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kasat Narkoba Polres Rembang, yang kami hormati Bapak Kepala Dispermades Kabupaten Rembang, yang kami hormati Forkom dari Kecamatan Sedan beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Gandriwirojo beserta staf-stafnya, yang kami hormati dan kami banggakan semua yang hadir di sini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tentunya semua kelembagaan ada semua. Ini berintinya dari BKK, Tinara di depan, dari bidannya juga di depan, dari BPD, LPMD dan lain sebagainya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa ketemu bersama dalam giat sosialisasi desa bersinar di Balai Desa Gandriwirojo. Selawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang syafaatnya selalu kita nanti-nantikan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ikut hadir di sini atas dawuh dari Pak Camat. Kami diutus mewakili karena apa? Pak Camat pada pagi hari ini ada giat karnaval tingkat TK dan RA sekabupaten Rembang, Pak Kadinas. Jadi kami yang diutus mewakili dan membersamai kegiatan panjenengan semua. Kami mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada Bapdes Gandriwirojo yang telah melaksanakan kegiatan hari ini. Saya sangat-sangat terima kasih sekali, dan juga matur suwun kepada panjenengan semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Yang Pak Kasat juga rawuh sendiri, yang Pak Kadis Permades juga rawuh sendiri, dan panjenengan juga hadir sesuai undangannya. Karena apa? Desa Bersinar itu memang program dari pusat yang harus dilaksanakan di tingkat daerah. Harus dilaksanakan di tingkat elemennya masing-masing, dan hari ini dilaksanakan di tingkat kecamatan. Hari ini jadwalnya di Desa Gandriwirojo. Karena apa? Berhubung sangat pentingnya kita dalam penanganan narkoba, sehingga di desa pun harus kita laksanakan kegiatan itu. Karena apa? Narkoba itu bukan saja yang diserang kaum perkotaan saja. Saya kaget tadi Pak Indi Dawang seperti itu. Gandri ada yang kena narkoba 2 orang. Saya benar-benar kaget sekali, karena sebelumnya saya belum mendengarnya. Tadi saya kaget. Lalu Gandri itu pondoknya yo banyak, madrasahnya yo besar, kotane kota santri. Golek wong sing ora kudungan wae rumah saku enggak ada. Loh, lah moro-moro kok ono sing kena narkoba. Masya Allah. Jadi ini menjadi PR kita bersama. Ngoten nggih, ya Allah, saya kaget, benar-benar kaget. Lalu Gandri itu nak kami menyebutnya kota santri. Serambi Mekahnya Kecamatan Sedan itu yang Gandri. Lah kok malah ada yang kena narkoba? Berarti apa yang diprogramkan dari pusat itu benar-benar sekali, bahwa narkoba itu yang diserang itu bukan
dunia. Tapi kita semua bisa terkena yang namanya narkoba. ASN ada yang terlibat narkoba, perangkat juga ada yang kena, santri ono sing kena, seperti itu. Karena apa? Narkoba ini bahayanya, nak kami lihat bukan bahaya-bahaya yang hanya bersifat semacam misalkan teroris. Kalau teroris itu dibom sudah. Tapi kalau narkoba ini di sini ada iming-imingnya sebuah bisnis. Ini yang yang menyebabkan narkoba itu berkembangnya lebih pesat daripada semacam yang grogoti awak dhewe sing berhubungan ambek kejelekan. Itu yang paling cepat itu narkoba, karena di sini ada bisnisnya. Uang nak wis diiming-imingi duit, ora peduli masyarakat biasa, ora peduli pegawai, ora peduli siapapun, nasib namanya uang itu semua tertarik semua. Ngoten. Dan ini bahayanya narkoba itu juga sangat-sangat luar biasa. Nak sing wong enom misalkan pemuda yang kena narkoba itu bahayanya juga merusak masa depan anak-anak kita. Itu lebih-lebih narkoba ini yang bahayanya luar biasa, bisa menyebabkan sebuah kematian. Nah, wis bahayanya mati koyo opo kan seperti itu. Makanya kita itu jangan pernah lelah untuk menyuarakan yang berkaitan dengan bahayanya narkoba. Dan kita jangan sampai lelah. Awasi keluarga kita, awasi diri kita, awasi masyarakat kita yang terkait dengan yang namanya narkoba. Jadi pertemuan kali ini itu merupakan ikhtiar kita bersama. Ayo bareng-bareng, karena yang berkaitan dengan penanganan narkoba ini bukan tugas kita sebagai aparatur pemerintah saja, tapi tugas panjenengan juga sebagai masyarakat. Mari kita tanamkan di generasi-generasi kita sejak dini, jauhi yang namanya narkoba. Untuk ibu-ibu apalagi yang bisa berkegiatan di pengajian-pengajian, jangan sampai putus asa. Kita untuk selalu mensosialisasikan yang namanya gerakan anti narkoba. Dalam pagi ini apalagi yang melawuh Pak Kasat secara pribadi, Pak Kepala Dispermades secara pribadi, makanya forum ini adalah forum kita bersama. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau ada yang kurang jelas, mari kita tanyakan bersama. Karena kita tidak mesti kita bisa ketemu bersama dalam forum yang luar biasa ini. Terkadang yang Pak Kadinas di kecamatan mana, yang Pak Kasatnya di kecamatan mana, gitu. Jadi mumpung ini beliau pinarak di depan bersama, monggo nanti yang kurang jelas kita tanyakan bersama. Jadi forum ini forum kita bersama. Selanjutnya harapan kami semoga pertemuan kali ini berjalan dengan lancar, berjalan sesuai dengan harapan kita semua, dan bisa menjadikan desa Gandri Rojo desa yang sehat, desa yang hebat, desa tanpa narkoba. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya sambutan yang ketiga, yaitu sambutan dari Bapak dan Ramil atau yang mewakili dalam hal ini akan disampaikan oleh Pemda Abdul Qadir. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Dispermades Bapak Semangat Hadianto, yang
Asal Narkoba Jombang, yang kami hormati Ibu Secam beserta stafnya, yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta stafnya, yang kami hormati Polsek atau yang mewakili Bapak Suparman, yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan semuanya pada pagi hari ini yang hadir. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan dalam sosialisasi bersih narkoba. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya dan hidayahnya. Kita semuanya diberi kekuatan kesehatan untuk berkumpul di Balai Desa Jatirejo dalam kegiatan sosialisasi bersih narkoba atau desa bersinar. Selawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana kita semua nanti syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, sebelumnya saya minta maaf karena Bapak dan Ramil nggak bisa hadir karena ada kegiatan rapat untuk penutupan TNMD yang berada di Suluke. Yang selanjutnya, sebelumnya terima kasih Bapak Kepala Desa yang sudah memfasilitasi untuk kegiatan pagi hari ini. Saya dari pihak dari Koramil sifatnya menambahkan sedikit apa yang disampaikan tadi Bapak Kepala Desa dan Bu Secam. Udah panjang lebar mulai sosialisasi narkoba. Perlu diketahui untuk narkoba itu adalah musuh kita bersama. Oke. Mari kita semuanya mau di tingkat bawah ini dari pemerintahan desa, saya mohon menghimbau untuk bapak ibunya semuanya yang hadir di sini, mungkin nanti bisa disampaikan ke sana saudaranya atau tetangganya semuanya lah, bahayanya narkoba, penggunaannya narkoba itu bahayanya bagaimana, masalahnya apa Bu? Kalau udah ketangkap, tanya ke Bapak Kepala Desa. Pertama repot ke Pak Inggi, wes turu pena dibel, tetap aku yakin tetap dibodok. Nah, terus yang korban tetap mengeluarkan biaya yang sangat besar. Saya yakin Bu, itu bukan 100-200 Bu. Tanya mungkin Bapak Inggi yang tahu persis, yang mendampinginya. Kalau udah yang besar, kalau apa ya nanti. Ini tetangga saya sendiri Bu, ini pengedar. Udah 5 tahun Pak Kasat, 5 tahun yang berlalu. Itu kurir, karena ya iming-iming Bu, karena iming-iming Bapak Ibu baru keluar 1 minggu, karena ya mungkin golek kono, golek gini, golek kuliah, ono sing nawari paket, sistem paket dari Lasem diantar ke Jatirogo. Tapi sebelumnya udah diikuti sama tim narkoba. Akhirnya ketangkap di Lampung Bangju, Pamutan. Nah itu Bu, tahu nggak Bu? Ditebus berapa nggak bisa Bu? Tanya Pak Kasat sendiri nanti tanyakan. Akhirnya dihukum itu 5 tahun Bu. Kemarin Lebaran kemarin seminggu sebelum Lebaran baru keluar 5 tahun Bu. Bayangkan. Makanya Bapak Ibu saya harapkan mungkin nanti disampaikan ke keluarganya bahayanya itu atau resikonya itu sangat besar Bu. Berpengaruh Bu nanti di lingkungan, mungkin jenenge wong desa Bu tetap, apalagi ning kampungan iku wong rumpi malah iku anake wong iku ngene-ngene ya. Aku yakin Bu, bukan di sini aja Bu, di desaku pun sama. Di mana-mana kalau di perdesaan itu pasti yakin wong rumpi, tetap wong rumpi itu rasanya elek, gak ana rasanya elek, iku apik. Tetap rasanya elek. Apa itu Bu? Ya matur suwun apik Bu ya.
udah. Ya pokoknya saya harapkan dari pihak Koramil menghimbau untuk disampaikan dulu. Aku minta tolong ini juga kesempatan ini sangat baik Bu. Nanti untuk referensinya nanti biar disampaikan Pak Kadin, Pak Kepala Din Permandes, nanti kenapa kok diadakan sosialisasi begini ya, nanti terus Pak Kasat Narkoba nanti disampaikan mulai A sampai Z. Monggo yang ibu yang kurang masih unek-uneknya di hatinya atau bapak-bapaknya yang tidak tahu ditanyakan. Mumpung Bu, nggak ada kayak kegiatan ini selama saya di sini, nggak ada kegiatan di desa seperti ini. Sosialisasi ini kesempatan yang sangat baik demi generasi muda Bu ke depan. Ya itu aja, yang penting intinya kita mencegah daripada menangani Bu. Ya terima kasih semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang keempat akan disampaikan oleh Pak Kapolsek, dalam hal ini akan diwakili oleh Aibtu Sumarno. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora semangat nggih. Apa ora ketok sing ngomong? Oke, kira ketok. Terima kasih. Alhamdulillah wassalillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat narasumber dari Bapak Kasat Narkoba serta anggota, yang saya hormati Bu Sekam dari kecamatan, yang saya hormati Pak Damil yang diwakili Pak Batul, yang saya hormati Bapak Kepala Desa serta perangkat, serta Bapak Ibu hadirin semua yang saya hormati. Terima kasih. Namanya wakil orang sakake ngomongnya gitu. Udah malah narasumber bagian waktu. Baik iki sewu langsung mawon. Jadi ini materi ini saya sangat, namun sasarannya kurang pas. Langsung aku koreksi. Sasarannya orang pas. Wong iki tua-tua kabeh. Wong ngomong ora blas iki. Tapi belum. Kan enggak pas, Pak. Paling tidak harusnya ada perwakilan dari tokoh pemuda-pemuda. Ini pas waktu dia. Tapi yang buatan apa-apa. Nah, ini tugas tambahan dari penjenengan yang sepuh-sepuh. Ya tetap harus menyampaikan kepada anak-anaknya. Nanti materi-materi yang disampaikan oleh narasumber, ojo mau tinggal dewe percuma. Dan teman-teman yang mau dikandani udah digopong. Langsung nanti anak-anaknya dikasih tahu, jomle, iki lho larangan yang ini hukumannya sampai makanya ditangketi sedaya kali Pak Kasat. Lalu kalau komentari kali Bu Sekam kan ganti kan terkenalnya apa? Surabi Mekah. Omah aku yang kaya apa Bu Sekam? Iku ono pecerake lho. Iya. Nah, semakin berkibar tinggi, semakin banyak godaane, ngoten nggih. Nah, niku mawon. Ora usah akeh wong wakil awak karo sikil ndak malah kleru. Matur nuwun, saya kira bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang kelima akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Demak. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Dr. Agus Selamat Haryanto, MSI. Komandannya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati
narasumber kita dari Polres Rembang yang dalam hal ini hadir langsung Bapak Kepala Satuan Reserse Narkoba atau disingkat Kasat Res Narkoba, Pak Agus matur suwun, yang hadir bersama dengan jajaran yang sama-sama kita hormati, rekan-rekan forum pimpinan kecamatan, dalam hal ini hadir Bu Sekcam mewakili Pak Camat, Pak dan Kamil diwakili oleh Pak Bataud, dan juga dari Polsek Sedan yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Selamat ya Pak ya. Selamat. Pak Karmen ya, Pak Karman ya. Iya. Selamat yang sama-sama kita hormati juga Pak Kepala Desa Gandri beserta jajaran perangkat desa, yang saya hormati Pak Ketua atau Ibu Ketua BPD nama mboten nggih. Oke. Yang kami hormati para pengurus lembaga kemasyarakatan desa, Pak Ketua RT rawuh nggih. Bu RT, disposisi dari Pak RT ya. Disposisi Pak RT kepada Bu RT. Ya, disposisi. Ya kami hormati Pak Ketua RW. Pak Ketua RW rawuh betul. Apakah juga didisposisi? Langsung BRW. Berarti lagi disposisi. Yang saya hormati Ketua LPMD mungkin rawuh ya, atau perwakilan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Tidak disposisi, hadir secara langsung ini. Yang kami hormati Ketua Karang Taruna rawuh ya. Ya, Mas Puji ya. Para kader-kader yang ada di tingkat desa, tak cek kader pos PKK Pokja 1 mana? Pokja 1 perwakilan pun di Pokja 1 nih. Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4 PKK harus ketemu mawon. Semua PKK semua ya. Iya, terus kader pos itu mana? Ya. PPKBD sub PPKBD mana? Nganggut labi piro iku mau wis? PKK, Posyandu, PPKBD. Lagi telu sing wis labi telu. Kader pemantau jentik begini. Nah, pemantau jentik ya. KPM mana KPM? Ya. Terus kader stunting. Kader posyandu Pak. Otomatis. Pendamping keluarga. Berarti sementara ini pencetak rekor bajunya baru 3. Adakah yang berbaju 4? Mana yang berbaju 4? Mana Pak ini? Wah yang tadi juga bayarin piro Pak ini? Bintang 5. Iku dina iki nganggo klambi ngaten iki. Sisuk nganggo klambi, sisuk meneh nganggo klambi. Pak iki bingung iki tak bayari ta ora iki. Aku bingung, Pak. Itulah yang namanya kader, bekerja tanpa bayaran oke kan. Nah, ada deh. Soalnya bayar mungkin ya, apa tuh lagi? Nah insentif kalau oleh. Nah insentif kalau tapi kalau honor sementara itu belum diperbolehkan. Nah insentif boleh.
Semangat. Nah semangat itu biasa-biasa saja, tapi semangat itu luar biasa. Siang hari ini kita hadir dalam rangka sosialisasi desa bersinar, bersih dari siapakah yang sudah pernah merasakan narkoba? Ojo sampai, belum tahu, jangan sampai. Siapakah yang melahirkan melalui operasi sesar? Ada? Coba jari. Apakah ketika melalui tiga kali itu? Apakah ketika melalui operasi sesar itu orang dipatiroso? Dipatiroso? Lah kok orang dicekel? Jadi dia harus merasakan narkoba. Kok orang dicekel? Beda fungsi karena untuk boleh ya? Bukan bisa. Jadi kalau untuk kesehatan boleh ya? Atas ini, jadi oleh ini ya. Sepanjang untuk kesehatan. Terus saya tanya pada bapak-bapak, adakah yang belum sunat? Ketika sunat menggunakan patiroso mboten atau langsung tanpa patiroso ya sunat yo akeh dipati rasa sebelum diadakan apa nah sehingga kok yo yang ora dicekel beda kok yo ora dicekel boleh ya berarti ya boleh ya beda pokoknya sepanjang untuk kesehatan oleh sapa sing lara asam urat lha tukune obat teng pundi kenapa nganggo resep dokter apa belas dulu resep ya nganggo resep dokter itu boleh ya Bu Bidan sing ora oleh beli sendiri ya kan tukune wong idran piye iku ada kode obat ono sing oleh ono sing motor niku penjelasannya Bu Bidan luar biasa. Jadi hari ini kita itu sosialisasinya supaya bisa bersih dari kenapa kok ini digencarkan. Fakta yang ada berdasarkan data yang dirilis oleh BNN Badan Narkotika Nasional maupun oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, masyarakat Indonesia yang terpapar narkoba itu pada tahun 2019 1,8%. Kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 1,95%. Nah, diangkakan kurang lebih 4,5 juta sampai 5 juta masyarakat Indonesia itu terpapar narkoba. Terus bagaimana kondisi 2024 nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Kasat muda utawa muga-muga wong Gandhi tidak termasuk dalam cakupan 4,5 sampai 5 juta yang terpapar narkoba. Betul Pak ya? Muga-muga. Data berikutnya kedua, Indonesia menduduki nomor 3 dunia
terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nomor 1 Meksiko, nomor 2 Kolombia, nomor 3 Indonesia. Ora usah tepuk tangan. Jadi peredaran gelap dan penyalahgunaan. Di tingkat Asia Tenggara tentunya Indonesia menduduki nomor 1 terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Ora usah tepuk. Orang terima peredaran gelap, orang terima penyalahgunaan, tetapi di Indonesia ono pabrik narkoba. Alhamdulillah kemarin sudah ditangkap oleh Ditres Narkoba Polda Jateng. Pabrik narkoba yang ada di Semarang. Pirang rupiah kan berapa? Begitu juga di Jawa Timur, pabrik narkoba juga digerebek oleh Ditres Narkoba Polda Jateng. Artinya kota-kota besar itu tidak hanya masyarakatnya, di desa pun juga terbakar banyak di kota, banyak di desa, banyak pabrik di lain kota ya ono. Sedan posisinya antara Semarang karo Surabaya. Surabaya ono pabrik, Semarang ono pabrik. Alhamdulillah sudah dibongkar oleh Ditres. Ini kita harus waspada itu. Jadi faktanya seperti itu. Dengan memperhatikan hal tersebutlah, saya berbicara hanya tataran kebijakan. Secara teknis nanti akan disampaikan oleh beliau, oleh Pak Kasat beserta jajaran. Berdasarkan fakta-fakta tersebut itulah, karena memang narkotika, narkoba, nafsa dan lain sebagainya itu mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, dan narkoba ini adalah merupakan ancaman suatu bangsa dan negara. Jadi ancaman negara itu tidak hanya dalam bentuk senjata. Di situ ada ancaman berwujud separatisme, ada ancaman terorisme, ada ancaman radikalisme, ada ancaman dalam bentuk narkoba supaya melemahkan generasi muda kita. Narkoba adalah merupakan mesin pembunuh. Yang dibunuh apanya? Pikirannya, karakternya, sosialnya, emosinya, dan lain sebagainya. Kalau semuanya sudah terpapar narkoba, tinggal tunggu waktu keruntuhan suatu bangsa dan negara. Dengan memperhatikan hal itulah akhirnya Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Impres nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional PKDN, rencana aksi nasional pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Instruksi Presiden tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan adanya berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh berbagai kementerian dan lembaga kementerian. Salah satunya adalah Kementerian Desa membuat semacam kebijakan yang berupa peraturan Menteri Desa tentang penggunaan dana desa. Permen desa tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Bupati Rembang, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Rembang menindaklanjuti dalam bentuk peraturan Bupati tentang petunjuk teknis penggunaan dana desa yang ada di Kabupaten Rembang. Di dalam petunjuk teknis tersebut dinyatakan bahwa dana desa bisa dipergunakan untuk upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika dengan cara mengadakan sosialisasi desa bersih
Makanya hari ini kita dihadirkan bersama-sama. Ini adalah merupakan ikhtiar kita, ikhtiar dari seluruh elemen yang ada di Indonesia ini, baik pemerintah, TNI, Polri, masyarakat, dan lembaga-lembaga yang lain, yang bersama bersatu padu untuk mencegah supaya tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Ini sudah dianggarkan resmi ya Pak, ini berarti ya Bu BPD resmi ya, berarti tiga isanu ya ini apa bukan? Oh iya tiga isanu Pak ya, tiga snack barang ya, ya jajan barang ya, makan barang ya, caranya komplit. Setelah mendapat paket komplit, tindak lanjutnya adalah mensosialisasikan ke seluruh jaringan masing-masing. Sing Pak Ketua RT yo sosialisasi ke masyarakat RT. Sing untuk disposisi kok Pak Ketua RT, betul ya? Di RT disposisi kan? Berarti ini perkumpulan Dasawisma, perkumpulan RT, mbok menawa ana pengajian muslimat fatayat, betul ya? Ini ada yang mengurus muslimat fatayat gitu? Ada ya? Itu disampaikan, betul ya? Jadi getok ular. Nah, ini penting artinya. Kita harus bersama-sama. Ini ikhtiar tingkat pusat, provinsi, kabupaten sampai tingkat desa. Ya itu tadi, supaya apa? Supaya tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Dampak narkotika ini luar biasa. Dampaknya luar biasa. Bisa terkadang nawis terpapar pikirannya aneh-aneh. Karena secara fisik terkadang untungnya cepat ompong, umurnya senang tapi tampilannya wis dalam aspek sosial sama, terkadang aneh-aneh. Oleh karena itu kita harus bersama-sama untuk mencegah terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Di dalam rencana aksi nasional itu ada yang namanya pencegahan, sosialisasi seperti ini termasuk salah satu upaya. Kemudian yang kedua, di desa itu bisa dibentuk satgas anti narkotika. Di desa bisa dibentuk satgas anti narkoba. Monggo dari satuan-satuan anak-anak muda dilibatkan untuk itu. Nah, harus dicegah ora iso nyeyel ae ya akhirnya diberantas. Ketika diberantas, kecekel, efeknya luar biasa, efek hukumnya. Dan efek non hukumnya. Efek hukumnya ya dihukum, kan kata ya, hukum. Bahkan sampai dengan nak kebangetan tenanan sampai hukuman mati, kan kata ya. Mau aja kita hukuman mati. Terus efek non hukum peredaran gelap dan penyalahgunaan ini yaitu tadi kita tidak bisa memberikan yang terbaik kepada negeri ini. Makanya kita harus bersama-sama supaya generasi muda kita siapkan generasi muda kita semuanya berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada negeri ini dengan cara mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para leluhur.
Oleh karena itu, ini merupakan ikhtiar. Mari kita selamatkan generasi muda kita, supaya generasi muda kita betul-betul berkualitas, kualitas dalam arti pikiran, kualitas dalam arti keagamaan, kualitas dalam arti sosial, kualitas dalam arti emosi, kualitas dalam arti ekonomi. Kalau generasi itu berkualitas, tentunya generasi itu siap menerima estafet kepemimpinan di masa yang akan datang dan bersiap untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2020. Mohon teman-teman deh, tidak perlu panjang, tidak perlu nak panjang-panjang, kasihan ibu-ibunya, nak lebar-lebar, kasihan bapak-bapaknya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya acara yang kelima yaitu sosialisasi desa bersih narkoba. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kasatgas Narkoba oleh Ibtu Dwi Agus Istiono SHMH dan Aibtu Abdurrahman SH. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lo derek Pak Kading ya, tidak perlu panjang karena kalau terlalu panjang nanti kasihan ibunya, dan juga tidak terlalu lebar. Mungkin terlalu lebar nanti kasihan bapak-bapaknya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Igi, terima kasih Matur Sembah Nuwun untuk kegiatan pagi hari ini. Kepala Dinas Pak Kadin, Pak Slamet Haryanto, punya bis Slamet juga punya bis Haryanto, orang kaya se-Indonesia mungkin ya. Terus yang terhormat Bapak Kasat Narkoba, yang punya wilayah Bu Sekcam, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek atau yang mewakili, serta semua yang hadir pada kegiatan pagi hari ini. Pak Parlan ternyata masih muda-muda semua itu, bukan salah sasaran, tapi memang sasarannya pas. Ya. Pengamutan kami dari Satres Narkoba Polres Rembang. Saya di sini Pak Abdurrahman, dari akan Pak Asad. Saya Pak Asad. Benar apa yang disampaikan Pak Inggi. Sebelum saya ke materi ya, yang berkaitan dengan warga Gandri ya, kemarin kita juga derek monitor karena Pak Egi mencari info ke kami ke SMK ya. Ternyata warga Gandri diamankan bukan di Polres Rembang, tapi di Polres wilayah Timur di Kali 2 Idik Satres Narkoba Polres Rembang. Ya. Emang bisa Pak untuk para pemain diamankan dari Polres lain. Berkaitan mungkin pengembangan untuk TKP mungkin awal dari Tuban dikembangkan ke desa Gandri. Itu. Kalau itu berkaitan dengan pil ya ini, pil atau narkotika? Oh, pil. Nah ini pil koplo, istilah pil koplo atau pil anjing atau pil penenang yang sangat-sangat meresahkan atau marak beredar di Pangapunten di wilayah Kecamatan Sedan terutama. Banyak pil koplo yang beredar di Kecamatan Sedan. Contoh pil koplo itu apa? Contoh pil koplo yang pertama mungkin warnanya putih bertuliskan huruf Y. Itu salah satunya, atau yola. Y. Ada juga pil koplo yang warna putih bertuliskan huruf double L. L-nya double. Itu juga pil koplo. Ada yang warna kuning kecil bertuliskan huruf MF. Kalau mungkin di putra putri panjenengan di tas di kamar ditemukan pil-pil yang kami sampaikan tadi, mohon segera ditindaklanjuti. Bisa disampaikan ke Polsek, Pak Camat atau mungkin kepala desa. Nanti biar kami yang menindaklanjuti. Sangat-sangat meresahkan. Pil ini beredar karena orientasinya ke keuntungan. Satu botol pil isi 1000 dibeli dengan harga 600. Setelah dibungkus dikemas dalam satu tik atau dibungkus plastik atau di gerenceng
isinya 10, dijual dengan harga 40 sampai 50. Jadi satu botol habis berkumpul uang di antara 4 juta sampai 5 juta. Itulah orientasi para pelaku pengedar band. Ya. Ada juga penyalahgunaan komik yang seharusnya untuk obat batuk, beli mungkin kalau 1 atau 2 mungkin masuk akal. Ya. Tapi kalau sudah membeli lebih dari 5 atau 1 box, sudah bisa dipastikan akan disalahgunakan. Mohon untuk selalu diawasi putra putri ini. Ya. Komik, ya. Biasanya nak beli obat satu atau 2, tapi kalau kita sudah ada 10, 1 box itu sudah pasti disalahgunakan. Ada lagi yang lem ya, lem kok. Lem yang seharusnya digunakan oleh Pak Tukang, tapi kalau dibawa oleh anak atau remaja, mohon diawasi, itu juga bisa pasti digunakan untuk ngelem dengan cara ditaruh di plastik, dibuka, dihirup udaranya. Harusnya untuk Pak Tukang. Ada juga yang kecubung, ini juga luar biasa. Itu apa buahnya? Buah kecubung ya. Buah kecubung yang disalahgunakan. Contoh kami pernah membawa buah kecubung ke BIM lapor karena ada laporan juga dari wilayah Sedan. Jadi anak-anak ini renang di jalan raya. Dianggapnya jalan raya itu kolam renang. Setelah kita tindak lanjuti, ternyata anak-anak ini selesai mengkonsumsi kecubung yang dipakai untuk lotis atau rujaan itu, dicampurkan di sambalnya. Kecubung dampaknya sangat luar biasa seperti orang ODGJ, namun hasil dari lapor tidak termasuk di narkotika atau di narkoba. Jadi dia pinter-pinter membawa diri, mawas diri ke keluarga. Betul, ya. Ini sebelum saya ke materi, ya. Untuk materi yang kami sampaikan mungkin tidak lama, paling lama 30 menit selesai. Nanti kalau mungkin ada yang kurang jelas, kurang pas, bisa ditanyakan, bisa di setelah acara selesai. Betul ya? Kami sampaikan bukan berarti kami band panjenengan mengerti mawon jenis-jenis narkoba itu apa, cara efeknya seperti apa, dampak-dampaknya seperti apa. Ya. Intinya cuma satu, jangan pernah mencoba. Intinya narkoba itu aja. Sekali panjenengan atau putra-putri panjenengan mencoba, ya, insya Allah selesai. Seorang pelaku sudah pasti akan tertangkap, sudah pasti akan tiba hari sialnya. Kalau tidak tertangkap di wilayah Rembang, juga akan tertangkap di wilayah lain. Kalau masih tertangkap polisi, masih mungkin bisa direhab atau mungkin proses hukum. Tapi kalau sudah tertangkap sama yang kuasa atau malaikat, ya selesai. Wassalamualaikum. Ini kami sampaikan sedikit contoh-contoh narkoba. Yang pertama, ini adalah narkoba jenis tanaman. Ini. Yang pertama adalah ganja. Ganja seperti ini, seperti daun ketela, bergerigi dan jumlah daunnya pasti ganjil. Untuk efek yang ditimbulkan ini euforia atau rasa senang sesaat tanpa ada sebab. Inilah ganja. Ini cara penggunaannya dengan cara dirokok. Seperti bapak keliling rokok ini. Ini ganja. Kalau mungkin di sekitar panjenengan nanti ditemukan daun seperti ini atau tanaman tumbuh dengan sendirinya, segera sampaikan ke Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa lanjut ke Polres Rembang. Ini karena apa, ganja ini sangat mudah tumbuh di tempat yang dingin, sejuk, tanpa ada perawatan 3 bulan, 4 bulan pasti akan tumbuh. Ini ganja. Kalau mungkin ditemukan di sekitar panjenengan, monggo sampaikan. Yang kedua adalah tembakau gorila. Tembakau ini sama seperti tembakau panjenengan, cuman yang membedakan adalah zat sintetis yang mengandung narkotika. Cara penggunaannya tetap sama dengan cara dirokok. Ini yang sedikit kami sampaikan di narkotika yang berbentuk tanaman. Sekarang ke sintetis. Ini yang sering sekali kita amankan di wilayah hukum Polres Rembang. Narkotika jenis sabu.
bukan sabu-sabu ya, tapi sabu atau metamfetamin. Mungkin aku beda ya lebih buat paham ya. Bentuknya seperti kristal, warna putih. Untuk cara penggunaannya dengan cara dibakar dengan alat isap bong. Ini salah satu penyumbang kemiskinan ke Indonesia, yaitu api di atas kaca, istilahnya seperti itu, yaitu dengan cara pembakaran di bong tadi, api di atas kaca. Ya. Sering sekali orang menggunakan ini dengan alasan doping yang tidak dibenarkan atau merusak susunan saraf. Benar, seseorang menggunakan narkotika jenis sabu ini, 1 hisapan, 2 hisapan, tidak tidur 2 hari 2 malam, jenengan siang, jenengan kuat, jenengan on. Setelah efek ini habis, ada kemungkinan untuk menggunakan kembali. Inilah yang menyebabkan seseorang menjadi pecandu. Ini harga sabu ini luar biasa. Kalau harga emas mungkin 1 gramnya di antara sekitar 1 juta. Untuk sabu di antara harga 1,5 sampai 1,8 per gram. Ini sangat luar biasa harganya. Ini. Yang selanjutnya yaitu narkotika jenis heroin, buto atau morfin, seperti bubuk berjejer. Ini dengan cara disuntikan di aliran darah. Setelah sabu dimasukkan dalam suntikan, dilarutkan ke aliran darah, bercampur dengan darah. Ini lebih menyebabkan penyakit atau penurunan HIV. Karena apa? Karena penggunaan narkotika jenis ini dengan 1 suntikan digunakan secara bersama-sama dan secara bergantian. Inilah heroin atau buto. Untuk narkotika boleh digunakan, yang tidak boleh adalah peredaran gelapnya. Boleh digunakan untuk medis, juga untuk ilmu pengetahuan. Boleh untuk, yang tidak boleh adalah peredaran gelapnya. Panjenengan membeli obat di apotek juga ada obat yang mengandung narkotika, tapi diawasi oleh yang berwenang atau yang punya izin. Kalau obat yang berplong hijau, biru itu bebas dijual tanpa dengan resep. Kalau tapi sudah plong merah, pembelian harus dengan resep dokter. Jadi kan mesti sering ke apotek, saya mau beli obat ini kok tidak boleh Pak, harus ada resepnya, karena mungkin itu tergolong di golongan merah. Tapi kalau panjenengan membeli obat pasti ada logonya, ada yang plong hijau dan ada yang plong biru, itu bebas dijual. Itu. Ini jenis ekstasi yang kami sampaikan pil koplo seperti ini tadi. Nah ini seperti putih ini tapi hurufnya Y. Ada juga yang huruf double L. Ini. Kalau yang kuning seperti ini tapi hurufnya tulisannya M sama F. Mohon untuk diwaspadai. Ini yang kami sampaikan tadi, ngelem kok, ini cara penggunanya. Kalau mungkin putra-putri panjenengan di tas menyimpan lem, ini mohon untuk segera diwaspadai atau dilaporkan ke kepala desa. Ini. Untuk peredaran miras di Kabupaten Rembang ini boleh beredar dengan kadar alkohol di bawah 5%. Kalau untuk Perda Rembang, untuk minuman keras boleh beredar yang diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Rembang nomor 19 tahun 2019, nomor 2 tahun 2019. Minuman keras boleh beredar di bawah 5%, sedangkan di atas 5% harus ada izinnya. Itu sedikit kami sampaikan informasi. Ini yang menjadi faktor penyebab. Yang pertama yaitu mesti coba-coba. Sekali panjenengan mencoba, tadi harus rehab. Kalau tidak rehab, selesai. Yang terakhir yaitu doping yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, tidak boleh. Salah satu ini faktor penyebabnya seseorang menjadi pecandu atau pengguna. Mencoba bersenang-senang sebagai alat penyelesaian masalah, mengikuti tren agar diterima grup dan dimengerti bahwa sekali tidak masalah. Mencoba tadi, intinya mencoba kalau di narkoba. Ini yang disampaikan Pak Kadin tadi, ciri-ciri fisik atau sosial yang seseorang menggunakan narkotika dalam jangka waktu lama. Yang pertama, kesehatan atau daya tahan tubuh menurun. Yang kedua, bicaranya pasti cedal. Seseorang yang menggunakan narkotika dalam jangka waktu lama, bicara cedal, tidak jelas tapi pengen ngomong terus.
Itu ciri-ciri, salah satu ciri-ciri fisik seseorang pengguna. Ya. Terus yang kedua, yang selanjutnya gigi menghitam. Gigi menghitam akan habis sebelum ada waktunya. Nanti ada gambar-gambarnya yang akan disampaikan. Dan di sekejur tubuh ada bintik-bintik merah. Itu ciri-ciri seseorang menggunakan narkotika. Ini sulit untuk disembuhkan, seperti kasus permanen seperti itu, untuk bintik-bintiknya seluruh tubuh dan sulit untuk disembuhkan. Dan pangapunten, seseorang yang menggunakan narkotika, aroma keringetnya berbeda. Aroma keringetnya khas, berbeda. Bagi kami yang sudah lama dinas di narkoba, kami akan sedikit paham jika jajaran dengan seseorang yang menggunakan. Aroma keringetnya pasti khas dan berbeda. Itulah ciri-ciri, sedikit ciri-ciri fisik seseorang pengguna. Okay? Ini contoh gambar seseorang yang menggunakan dan tidak menggunakan. Akan kelihatan lebih tua seseorang yang menggunakan. Ini yang menggunakan. Ini yang tidak menggunakan, ini yang menggunakan. Sangat-sangat jelas perbedaannya. Lebih jelas orang yang tidak menggunakan. Ini daya tahan tubuh menurun dan orang pasti akan menjadi kurus habis kering kalau lama-lama menggunakan narkotika. Contoh ada di wilayah Kecamatan Asem dan akhirnya kamu dan mungkin pada waktunya udah takdirnya kamu mundur. Ini. Dan ini bintik-bintik merah yang di tubuh ini tadi. Ini akan sulit untuk disembuhkan untuk ciri-ciri pengguna. Gigi menghitam seperti ini, Bu. Menghitam habis sebelum ada waktunya. Ini ciri-ciri orang pengguna, terutama sabu, merusak gigi. Dan ini mata selalu merah seseorang yang menggunakan. Itu. Kami di sini contoh-contoh narkotika yang kami sampaikan tadi dan juga ciri-ciri fisik. Dan kami sedikit akan menyampaikan tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di pasal 111 ini bagi seseorang yang penyalahgunaan yang tanaman tadi, yang ganja atau gorila, ini, yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai. Jadi seseorang yang menyimpan, memiliki, menguasai ganja atau tembakau gorila tanpa digunakan, seseorang menyimpan aja sudah kita amankan atas sepengetahuan dan kesadarannya. Berbeda kalau saya di sini, tas saya di sana, terus ujung-ujung ada ganja, ya tidak bisa dilakukan proses, karena tidak sepengetahuannya. Itu. Untuk ancaman minimal, di sini ada batas minimal. Jadi lex specialis, undang-undang narkotika ini berbeda dengan undang-undang tindak pidana umum. Dibatasi dengan batas ancaman minimal paling sedikit. Di sini ada di undang-undang undang-undang narkotika ini. Ini di pasal 111. Sedangkan di pasal 112 memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika yang berbentuk sintetis atau sabu atau tadi putau. Kalau beratnya lebih dari 5 gram, ancaman 5 tahun atau seumur hidup. Ini yang untuk sabu. Sedangkan untuk para pengedar atau penjual diterapkan di pasal 114, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara. Ini yaitu ancaman minimal 6 tahun, paling lama 20 tahun atau seumur hidup. Ini sangat tinggi untuk ancaman di undang-undang narkotika. Dan yang selanjutnya ini untuk para pengguna atau penyalahgunaan bagi diri sendiri di pasal 127, yaitu setiap penyalahguna bagi diri sendiri atau korban atau pengguna. Ini untuk ancaman minimal 2 tahun. Nanti kita jelaskan korban seperti apa, jaringan seperti apa. Sedangkan untuk bagi orang tua yang memiliki anak masih di bawah umur atau masih menjadi tanggung jawab orang tua, yaitu di pasal 134 yang berbunyi setiap orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur. Jadi di samping anak tersebut kita amankan, orang tua pun akan dimintai pertanggungjawaban. Di pasal 134. Sedangkan di pasal 131 ini bagi lingkungan. Setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana narkotika tapi tidak melaporkan. Contoh, panjenengan punya usaha biliar atau warung kopi, tempat tersebut digunakan untuk
mengkonsumsi narkotika atau untuk pesta. Selain seseorang yang kita yang menggunakan kita amankan, pemilik warung atau tempat usaha juga kami amankan sebagai pertanggungjawaban. Intinya di undang-undang narkotika ini minimal 4 tahun, minimal paling sedikit 5 tahun. Benar yang disampaikan Pak Danamil tadi, kalau mungkin tetangganya ada yang divonis 5 tahun Pak Malik. Itu benar karena ancaman di narkotika ini minimal 4 tahun, paling lama seumur hidup atau hukuman mati. Dan benar yang disampaikan Bu Sekcam, tidak ada dari kalangan yang berani menyatakan dirinya bersih dari narkoba, baik dari TNI, Polri, ASN. Tidak ada yang menyatakan ini loh saya bersih dari narkoba, tidak ada. Jadi sudah monitor mungkin di televisi, seseorang yang memiliki jabatan pangkat tinggi juga akan jatuh juga karena narkoba. Karena apa? Di atas langit pasti masih ada langit. Itulah kejahatan dari narkotika. Ini pencapaian kami di Polres Rembang. Di tahun 2021 kita mengamankan 19 orang. Di 2022 kita mengamankan 22. Di tahun 2023 kita mengamankan 18 orang. Dan di tahun 2024 kita sudah mengamankan sebanyak 15 orang. Separuh dari 15 orang ini adalah pengedar pil koplo. Ini yang kami sampaikan tadi. Dan benar yang disampaikan Pak Kadin, ini pengungkapan pabrik di Semarang oleh Ditres Narkoba Polda Jateng, yaitu sebanyak 52 kg sabu dan 35.000 butir ekstasi dibongkar di Ditres Narkoba Polda Jateng di Semarang. Ini yang disampaikan Pak Kadin tadi. Izin menyampaikan sedikit, seseorang pecandu yang melaporkan diri dan seseorang yang tertangkap tangan sangat berbeda. Pangapunten jika ada seseorang atau keluarga yang merasa menjadi korban, mau berhenti tapi tidak bisa, silakan melaporkan diri ke Polres Rembang. Jelas jaminan tidak akan kami lakukan tindakan hukum. Kalau melaporkan diri, akan kami ajukan proses rehabilitasi. Untuk proses rehabilitasi bukan kewenangan dari Polres Rembang atau kewenangan Pak Kasat, bukan. Polres Rembang hanya menjembatani atau membantu untuk proses TAT, tim asesmen terpadu yang ada di BNNP Jateng atau provinsi, Badan Narkotika Provinsi. Tim tersebut terdiri dari kejaksaan, dari medis dan juga dari kepolisian. Yang layak, yang berhak menyatakan seseorang layak dan tidaknya untuk direhab adalah dari tim asesmen, bukan dari Polres Rembang. Polres Rembang hanya membantu permohonan. Insya Allah kalau mungkin murni pengguna pecandu, insya Allah kita bisa bantu untuk arah untuk rehab. Terkecuali kalau seseorang mengaku pengguna tapi pernah mengedarkan atau menjual atau terlibat jaringan, ini sangat berbeda. Proses hukum akan kami lakukan. Jika terbukti merupakan terlibat dalam jaringan, proses rehabilitasi tidak akan kami ajukan. Yang kami ajukan adalah murni karena korban atau pecandu. Itu sedikit sistem untuk di rehabilitasi di kami. Untuk proses rehab di wilayah Karisden Pati, yang sosial bisa di medis atau di sosial. Kalau medis mungkin di rumah sakit Bina atau di RSUD bisa. Tapi kalau di rehab sosial hanya ada satu tempat di wilayah Karisden Pati, yaitu di Kabupaten Grobogan, di IPWL atau Instansi Wajib Lapor. Itu hanya di Pondok Pesantren Grobogan. Untuk biaya murni dari keluarga atau korban, tidak bisa diakses dengan BPJS ataupun dengan akses kesehatan yang lain. Murni dari keluarga atau korban. Nonton ya, kami sampaikan untuk proses rehabilitasi. Ini untuk pencegahan, yaitu jangan mudah menerima dari titipan dari orang lain. Karena kita pernah menjumpai, kita melakukan upaya paksa di wilayah Kecamatan Sedan juga, kita membuntuti ekspedisi. Ternyata ini isinya pil koplo juga. Ternyata seseorang yang menerima ini hanya titipan. Contoh,
saya yang pesan, berhubung saya mungkin karena alasan atau mungkin benar-benar ada acara, dari kurir disampaikan nanti kasihkan Mas ini. Mas ini tidak tahu isinya apa, tidak tahu. Ternyata setelah kita amankan, seseorang ini hanya menerima titipan. Akhirnya tidak bisa kita lakukan. Akhirnya kita mencari seseorang yang benar-benar pesan ini. Ternyata seseorang yang menerima ini hanya titipan. Dipeseni koncone, bro, nanti nak paketanku teko tolong diamankan ya, dibawa ya. Akhirnya kita lakukan upaya, ternyata seseorang ini tidak tahu isinya apa, juga nggak tahu, cuma menerima titipan. Nanti sampaikan ke anak-anak atau keluarga panjenengan, jangan mudah menerima titipan dari orang yang tidak kenal apapun sudah kenal, okay? Karena bisa jadi itu hanya pengalian. Betul? Okay. Pak Ngapunten, singkat yang kami sampaikan. Kalau mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan, mungkin monggo. Kalau mungkin ada yang kurang jelas, kalau mungkin ada informasi atau ada yang mau sampaikan ke medsos kami, ada di layar. Atau mungkin mau curhat ke ruangan kami di Satuan Nasional Kepala juga monggo. Monggo dolan-dolan piko tidak apa-apa. Kami selalu terbuka selama 25 jam. Kalau yang lain pelayanan 24 jam, tapi kita polisi umum, Bu. Kita polisi bekerja melebihi dari jam kerja wajar, okay? Di sana kami siapkan kopi ada, tempat karaoke juga ada. Monggo sekali-kali dolan atau mampir atau koordinasi ke satuan kami, okay? Gitu, Pak Ngapunten. Kalau mungkin ada salah, ada keliru yang kami sampaikan, kalau mungkin ada pertanyaan, monggo disampaikan. Gitu. Mungkin ada pertanyaan. Bapak mau tanya, tadi kan dari ciri-ciri salah satu pemakai narkoba itu kan ada dari ibadah dan pemakai, terus ada itu biasanya berapa lama mulai ada efek seperti itu? Pak Ngapunten, Bu Bidan, terima kasih. Untuk jangka atau tempo munculnya ciri-ciri tersebut tidak bisa dipastikan gitu. Tinggal kadar apa pemakaiannya. Kalau mungkin pemakaiannya sering 2 hari sekali atau mungkin setiap hari pakai, dalam waktu singkat juga akan terlihat jelas untuk ciri-ciri tersebut. Tidak bisa dipastikan ini setahun 2 tahun baru tumbuh, tidak bisa. Tinggal kapasitas pemakaian dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Atau Bu Bidan, lintas koordinasi antara Polres dengan pemerintah dalam hal ada penangkapan terduga atau terlapor kriminalitas atau mungkin dalam tanda kutip mungkin dalam hal narkoba mungkin itu lintas koordinasinya dengan pemerintah bagaimana? Karena selama ini yang di Gatri itu sudah mungkin 2 kali penangkapan mungkin, tapi ketika ada warga atau mungkin keluarga yang menanyakan dari pemerintah desa misalnya, Pak, itu pemerintah desa longak-longok bilas betul ngertos. Koyo opo ya, gak ngerti belas, belas, moro-moro tercekel mau hilang loh. Nah ini pemerintah ini ditakoni yo lho, Pak, luar biasa itu repot ya, jawab itu tidak salah. Takok karo sopo, bingung. Nah ini mohon bisa diberitahukan kepada kami ini dalam hal informasi itu kira-kira kami harus bagaimana ketika ditanya masyarakat. Atau mungkin ada teknis-teknis tertentu penangkapan itu sehingga kita harus mengikutinya dengan cepat. Karena bagaimanapun kita juga mengakui bahwa di Polres itu pasti juga ada hal-hal yang tidak perlu disampaikan kepada masyarakat, tidak perlu persiapan koordinasi juga. Moro-moro cek mungkin ya sangat mungkin terjadi. Begitu Bapak, terima kasih. Ya, izin menjawab ya, Pak Ngapunten. Sebelum jawab kami sampaikan TKP tempat kejadian perkara. Pak Ngapunten ya, Pak. Kalau mungkin TKP ada di jalan raya, mungkin di depan toko, jadi kami mengambil saksinya seseorang yang ada di sekitar tempat tersebut. Terkecuali
kalau kita mengamankan ke rumah warga. Contoh kita ke desa Gandri, kita pasti minta pendampingan dari perangkat. Mungkin bisa Pak RT, bisa Pak RW. Sudah pasti. Ini bukti, ini wujud dari keterbukaan kami. Tapi kalau TKP di pinggir jalan raya, mungkin orang Gandri, pangapunten ya Pak, orang Gandri kita amankan di pinggir jalan raya atau di tempat terbuka lain. Jadi kita hanya mengamankan orang tersebut dengan didampingi orang yang ada di sekitar. Tapi kalau kita penangkapan di rumah warga, sudah pasti kita pastikan akan minta pendampingan dari perangkat desa. Itu sebagai wujud keterbukaan dari kami. Setelah kita amankan mungkin di jalan raya, pasti kita akan segera menghubungi kepala desa atau mungkin keluarga. Mungkin yang pertama adalah lewat telepon. Kalau surat mungkin menyusul. Yang pertama pasti akan ada pemberitahuan lewat komunikasi telepon ke perangkat desa atau keluarga. Kalau nggak heran kemarin Pak Egi kok sampai mencari-cari warganya, menanyakan apakah benar warganya diamankan di Polres Tuban. Ternyata setelah kita koordinasikan ke Blora dan Tuban, ternyata memang Tuban yang mengamankan. Untuk tekniknya mungkin kurang paham untuk dari Tuban ya Pak Egi, karena mungkin pengembangan di wilayah Panjenengan. Saya pastikan kalau dari Polres Rembang, pengamanan di rumah sudah pasti akan didampingi oleh perangkat desa, bisa RT, bisa RW, dan dengan maksud Pak RT bisa melaporkan ke Pak Egi. Mengatur Pak, mengatur jawaban saya ya. Ibu PKK, untuk pertanyaan. Jadi kalau mungkin tidak ada, saya harapkan paham ya, paham, jelas, nanti tersampaikan ke keluarga. Betul. Cukup? Ya cukup. Terima kasih untuk kegiatan pagi siang hari ini. Jaga diri, jaga keluarga dari penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba. Salam buat dari kami dari Satres Narkoba Polres Rembang. Betul? Terima kasih kami sampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara sosialisasi Desa Bersih Narkoba. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam hal penyampaian ada salah-salah kata, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo foto bersama. Foto bareng deh. Ayo sengguri biru sama. Mana sini kan? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga.
Iya, apa lagi?